Selamat pagi, siang, malam, Kang Elang, dan juga teman-teman semua. Merry Christmas dan juga selamat tahun baru. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini mungkin kita bakal ngejelasin atau presentasi mengenai proyek akhir dari praktikum kriptografi kita. Yang dimana topiknya kita ngebahas Plot 13 sama Avin Super. Oke, mungkin sebelum lebih dalam lagi aku bakal perkenalkan diri dulu. Eh, dan juga teman-teman aku, nama aku Farhan Karisma dengan NPM akhir 42 dan juga aku ditemani sama dua teman aku. Yang pertama ada Rafa Agustan dengan PM 16, terus ada Muhammad Tefrik Mardika dengan PM 06. Oke, mungkin kalau dilihat dari layar bisa dilihat ya udah ada gambaran kayak aplikasinya kayak gimana. Tapi mungkin sebelum kita eh, pakai aplikasinya, kita bakal ngejelasin dulu mengenai apa? Mengenai si eh, codingannya kayak gimana, algoritmanya kayak gimana. Mungkin dari route 13-nya kayak gimana, event zippernya kayak gimana, dan juga dari codingan si web streamletnya sendiri. Oke, mungkin izin share screen untuk eh dashboardnya dulu. Oke, mungkin yang pertama bakal ngejelasin dulu mengenai algoritma dari Afin dan juga Route 13. Tapi yang pertama bakal Afin dulu. Nah, untuk Afin bakal dijelasin sama teman saya, Rafa Agustan. Mungkin untuk Rafa Agustan dipersilahkan. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Hari Ibu buat Kang Elang. Eh, Perkenalkan, saya Rafa Agustan. Di sini saya akan menjelaskan source code untuk Avicii. Jadi, ini adalah salah satu metode enkripsi dan dekripsi dari kriptografi yaitu Avicii, di mana di sini kita pakai frameworknya dari Streamlit. Terus ini ada beberapa fungsi buat Avicii. Yang pertama nih kita bikin fungsi untuk GCD atau Greatest Common Divisor. Divisor. Eh, Ya ini dari algoritma Euclid. Nah di sini gimana operasinya ketika ya dia bakal di looping terus ketika nilai B itu masih lebih besar dari A. Jadi kayak bakal nilainya bakal A mod B terus gitu sampai nilainya tuh satu gitu. Terus habis itu ada fungsi mod inverse di mana itu fungsi untuk menghitung inverse modular dari A modulo M gitu. Ini bakal dipakai untuk A inverse-nya buat operasi dekripsinya gitu. Dan itu ada proses perhitungannya yang for X dan seterusnya itu ada ya pokoknya ada looping dan juga conditional statement lah di situ intinya. Terus abis itu ada kelas Avicii di mana kita membuat fungsi huruf ke indeks dan sebaliknya untuk alfabet A sampai Z. Jadi kayak ada bisa dilihat ada fungsi yang kayak dari alfabet terus diubah ke ASCII dan semuanya itu uppercase. Lalu ada fungsi untuk mengubah letter to index dan juga index to letter gitu. Kayak contohnya eh, misalnya letternya A, indeksnya berarti 0 gitu. Terus ada function buat validate key itu untuk memvalidasi apakah A koprima dengan 26. Itu untuk ngecek A inverse-nya. Terus ada function enkripsi di mana itu mengenkripsi plain text menggunakan formula eh, EX atau enkripsi itu sama dengan A dikali X tambah B mod 26 di mana nanti A sama B-nya tuh bakal diinput gitu. Terus lanjut lagi ke ya pokoknya intinya ada perhitungan enkripsinya tuh bisa dilihat yang for char in plain text. Ya kayak diubah dulu dari karakter pakai fungsi self to letter terus habis itu nilai x-nya dapat nilai x-nya indeksnya berapa baru dienkripsi pakai rumus a dikali x tambah b mod 26. Terus dapat ciphertextnya satu-satu. Terus selama indeksnya belum habis itu bakal di loop terus. Baru nanti ketika udah habis
di return ciphertext-nya berupa kalimat yang di input dari plain text-nya itu. Terus ada function dekripsi, di mana kita mendekripsi ciphertext menggunakan formula A inverse dikali Y min B mod 26. Di mana itu ada function A inverse sama dengan mod inverse A, 26. Jadi kayak kita nyari A inverse-nya dulu dari nilai A yang kita input, terus diubah si vertex-nya ke upper untuk huruf kapital supaya kita dapat indexingnya lebih gampang. Terus ada function loop yang for char in si vertex. Jadi diubah dulu letter to index, terus dapat nilai y-nya berapa, baru dioperasiin pakai rumus A inverse dikali Y min B mod 26. Dimana tadi kita dapat kita nyari A inverse-nya pakai function yang inverse mod tadi gitu. Terus di bawah-bawahnya itu sisanya untuk tampilan UI Streamlit-nya sendiri kayak ada tab satu, ada dua tab buat enkripsi dan dekripsi. Terus kayak ya tab satu isinya dua kolom, di mana kolom input output, tab 2 juga ada buat deskripsi yang kolom input outputnya gitu. Paling buat yang Avin Shiver kayak gitu aja. Boleh dilanjut sama Mas Nevrat. Oke, eh, selamat malam eh, warga dunia semuanya. Selamat malam Mas Alang Abdullah Al-Majid. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sifar ROT13 atau ROT13, di mana sifar ini adalah sifar substitusi sederhana yang menggantikan huruf dengan huruf ke-13 setelahnya di dalam alfabet. Nah, untuk codingannya yang pertama-tama eh, sudah pasti import library, di mana library menggunakan Streamlit, lalu ada eh, typing dan string. Nah, lalu ada kelas dari ROT13 Cipher ini, yaitu kelas untuk implementasi ROT13-nya. Nah, yang pertama-tama ini ada inisialisasi Cipher ROT13 dengan tabel lookup untuk performa lebih baik. Di mana ini tuh membuat tabel lookup untuk huruf kecil dan besar. Jadi kalau misalkan untuk ASCII yang lowercase dan uppercase itu masih bisa. Nah, untuk kelasnya ini sendiri eh, sudah kan kalau misalkan ROT13 kan udah pasti digeser alfabet 13 setengah setelahnya. Kayak ini kalau misalkan string ASCII lowercase ditambah ASCII lowercase 13-nya. Begitu juga dengan uppercase-nya. Nah, ini untuk enkripsinya eh, ini ada if not text return kosong. Ini tuh jika teks kosong kembalikan string kosong. Nah, lalu ini ada terapkan tabel transformasi untuk huruf kecil dan besar. Ini untuk return text, translate, self lower lookup, dan translate self upper lookup gitu. Lalu ada kelas yang proses file. Ini tuh untuk proses konten dari file yang diunggah. Konten file ini berupa string atau teks gitu. Dan returnnya pun untuk teks yang sudah diproses. Gitu. Kalau misalkan salah pun bisa diubah menjadi non jika terjadi kesalahan. Nah, untuk di try-nya ini ada encryption content file. Kalau misalkan salah, tampilkan pesan kesalahan. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk membuat tombol unduh dari hasil enkripsi. Di mana ini tuh untuk membuat tombol unduh untuk teks yang telah diproses dari enkripsi dari root 13-nya. Lanjut ada fungsi utama atau mainnya, di mana ini tuh untuk di Streamlit-nya judul halamannya ROT13 Silver Tool, terus page iconnya yaitu untuk di Streamlit-nya. Lalu ada inisialisasi objek sifar, lalu ada judul aplikasinya ROT13 Silver Tool, lalu ada deskripsi aplikasinya di bawah. Lalu ada membuat tab input. Nah, ini tuh untuk menginput plain text menjadi yang sudah dienkripsi. Ini misalkan nih input text-nya enter your text here gitu. Nah, lanjut untuk processingnya ini ada yang with call 1. Lalu untuk enkripsinya ini ada, lalu ada tampilkan hasil, lalu ada tombol untuk unduh dari hasil RT13 berupa file.txt. Tuh, lanjut.
Lanjut ada yang input file. Oke, mungkin selanjutnya, Gimana? oh, oke, mungkin buat selanjutnya, bakal ada eh, penjelasan mengenai main ya, baik di pas demo ininya aja. Jadi pada intinya mungkin pada main ini isinya bakal kayak UI yang bakal ada di aplikasinya, mulai dari desainnya, codingan yang dimasukkan di main, terus kayak fitur-fitur kayak button, udah gitu, eh, description, udah gitu, judul, title buat si ininya, buat si aplikasinya, itu semua dimasukin di main. Oke, mungkin kita bakal lanjut aja langsung ke demo programnya. Oke, oke. Jadi selamat datang di program praktikum, proyek praktikum kita. Jadi pada tampilan awalnya kita tuh disuguhkan oleh dua pilihan. Yang pertama, eh, dari usernya bisa milih nih mau eh, ke Route 13 atau Maven Zipper. Jadi tinggal ngeklik si button yang ada di yang dua ini. Jadi kalau misalnya yang pengen Route 13, tinggal klik yang ini, begitu. Kalau mau bisa Maven Zipper, tinggal klik yang ini. Begitu. Di sini juga ada penjelasannya mengenai Route 13 itu apa, rute Maven Zipper itu apa, begitu. Ada juga tata cara penggunaan si aplikasi seperti apa. Eh, Oke, mungkin yang pertama kita bakal coba dulu Route 13 dulu ya. Oke, jadi buat di Route 13 di Pertul ini kita bisa tinggal input teksnya aja, terus nanti tinggal diklik proses, nanti bakal langsung keluar. Nah, kalau teman-teman masih bingung, mungkin bisa lihat dari di sini ya. Misalnya Hello World, ini contoh-contohnya aja, examplesnya aja. Misalnya Hello World bakal hasilnya seperti ini. Terus ada secret message, udah gitu. Hasilnya seperti itu, Route 13 bakal ada bagi 13. Oke, mungkin bakal kita langsung contohin aja ke salah satu tugas yang pernah dikasih sama eh, saat pelajaran praktikum. Kita kasih Rafa Gusta coba ya. Oke, kita proses. Nah, nanti bakal keluar di sini hasilnya kayak gimana? Hasilnya apa gitu. Jadi dari Rafa Coba Gusta, praktik NSN, NTH, FG, NAG gitu. Nah, Coba praktikum kriptografi Kang Farhan. hah? Praktikum kriptografi, Emang tadi saya bilang apa, Pak? praktikum kriptografi coba ini teksnya. Oh, praktikum kriptografi, siap. Sama kayak di tugas. Kita coba ya, praktikum kriptografi. Jadi apa? Tuh, jadi Oke. CNXG. Nah, mungkin sebagai untuk ngecek keasliannya kita balikin aja kali ya. Oke, kita coba ya. Kita hapus dulu, kita copy paste, kita proses lagi. Nah, benar. Nah, Bener jadi benar, hore. Jadi untuk hasilnya nanti bisa di-download langsung sama usernya melalui klik button si download result ini. Kita klik ya, coba. Nah, nanti ke download. Oke. Nah, mungkin salah satu fitur lain juga ada input file. Misalnya kalau kita udah punya file TXT yang udah disiapin dan pengen di zipperin pakai RAW13 langsung, bisa di, di- upload aja ke sini. Kebetulan sistemnya oke. Terus lanjut, nah, ke Avin Zipper ya. Mungkin kita langsung kalau misalnya dari home ya kita klik aja Avin Zipper, nanti bakal langsung keluar masuk ke halaman untuk Avin Zipper. Nah, mungkin eh, untuk di Avin Zipper sendiri, kita tuh ada tiga inputan yang harus diinput oleh si usernya. Yang pertama ada teks gitu. Teks apa yang mau si user input, terus itu ada A, itu ada key atau B gitu ya.
Nah, mungkin kita bakal ngasih contohnya lewat praktikum ini lagi ya, lewat tugas-tugas di praktikum. Mungkin boleh apa ini, Mas Rafa Agustin, tugas di praktikum? Rafa Agustan. Rafa Agustan, boleh. Rafa Agustan. Untuk kinya berapa, Mas? Intinya karena kita record di jam 9 jadi 9 deh. Kebetulan 9 kop 9. 5 sama 26. Oh, ini sama Sama NPM akhir 16. 16. Boleh Ya, kita encrypt ya. Oke, nah keluarnya tuh NQ, JQ, QSO, WFQ, DF. Nanti bakal langsung keluar kalau misalnya kita pencet si encrypt ini, button encrypt ya. Mungkin untuk nunjukin keasliannya, kita bakal cek lagi di bagian decryptnya. Nah, berarti untuk ini tinggal kita copy paste aja sama yang kayak tadi. Kita taruh A-nya di 9, terus di B-nya kita taruh di 16, kita decrypt. Dan ternyata benar jawabannya setelah dekripsi Rafa Agustan. Ya, jadi mungkin segitu aja demo dan juga presentasi dari proyek akhir UAS Praktikum Kriptografi kami. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya banyak kesalahan dan juga kekurangan, karena kita semua hanyalah manusia dan bukan itulah Anda. Oke, jadi eh mungkin segitu aja dari kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Merry Christmas, Happy New Year Eve. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Bapak. Sekian, terima kasih.